Salam saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam renungan Light of Revival. Bacaan firman Tuhan untuk kita renungkan pada pagi hari ini, mari kita membacanya dari Yesaya 53 ayat yang ke-7. Yesaya 53 ayat yang ke-7, beginilah bunyi firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah penderitaan Kristus adalah kebahagiaan bagi orang percaya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita berada di minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, seharusnya penderitaan atau segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus Kristus, sebenarnya semua itu adalah penderitaan yang harus dialami oleh kita manusia berdosa. Mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus harus dianiaya, disalibkan, bahkan dia mati mengenaskan? Saudara-saudara, kita sebagai orang-orang Kristen justru masih sangat banyak yang tidak paham akan hal itu. Lalu ketika kita melihat Yesus disalibkan, disesah sampai dia mati di kayu salib, justru kita rasa menyesal, seakan-akan itu adalah penderitaan Yesus secara pribadi. Tapi saudara-saudara, kalau kita renungkan, seharusnya penderitaan itu adalah penderitaan kita yang ditanggung oleh Kristus. Kita adalah manusia yang berdosa. Kitalah yang harus dianiaya, harus menderita, bahkan harus mati dalam penderitaan yang dialami oleh Kristus. Kenapa semua itu terjadi? Karena Allah kita adalah Allah yang maha adil, Allah yang maha murka, sehingga seluruh manusia berdosa, tidak ada satupun tanpa kecuali harus binasa dan masuk neraka. Tetapi Allah kita bukan saja Allah yang maha kejam, bukan saja Allah yang maha adil, tetapi dia juga Allah yang maha kasih. Maka dia memberikan Kristus datang ke dunia dan menderita untuk menggantikan penderitaan atau kematian kita. Nah, saudara-saudara, kita mesti sadari itu. Kita mesti renungkan di dalam hidup kita. Jangan kita menjadi orang Kristen, tetapi kita tidak mengerti apa penderitaan yang dialami oleh Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus dituduh dengan segala macam alasan oleh orang-orang yang tidak mengenal, bahkan orang-orang yang tidak percaya dia, seperti Pilatus, para imam-imam kepala. Padahal mereka tidak pernah dapati satu apapun kesalahan yang dilakukan oleh Kristus. Tapi justru mereka melakukan kejahatan itu. Tetapi di sini saudara-saudara di ayat kita, walaupun kejahatan-kejahatan itu yang mereka lakukan terhadap Yesus, Yesus tidak pernah ungkapkan satu kata apapun terhadap mereka. Mengapa demikian? Karena ini adalah menggenapi rencana Allah, menggenapi kehendak Allah. Andai kata Yesus memberontak, melawan, berarti Yesus tidak jadi disalibkan. Kalau Yesus tidak jadi disalibkan, maka kita semua akan disalibkan dan kita semua mati masuk neraka. Saudara-saudara, kita mesti menyadari akan hal ini. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah yang harus menderita, mati, masuk neraka. Tetapi karena Kristus telah menderita, menggantikan penderitaan kita, yang percaya kepada dia sungguh-sungguh sebagai juru selamat dan Tuhan, pasti akan selamat, tidak binasa. Nah, maukah saudara-saudara percaya kepada dia sebagai Tuhan dan juru selamat? Sehingga penderitaan yang harus kita alami, yang harus saudara alami, sudah ditimpakan kepada Kristus di kayu salib. Jika sampai hari ini saudara-saudara belum pernah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka penderitaan yang dialami oleh Kristus akan ditimpakan kepada saudara. Saudara tanggung sendiri penderitaan itu selama-lamanya di neraka. Karena itu saudara-saudara, supaya kita jangan dianiaya lagi, supaya kita jangan menderita lagi pada akhirnya, sebaiknya selagi masih ada kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan sampai dengan saat ini, dimanapun saudara berada, seharusnya saudara
percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara secara pribadi. Supaya penderitaan atau dosa yang saudara harus tanggung sudah dibayar oleh Kristus di kayu salib. Sehingga beberapa waktu lagi kita akan merayakan Paskah. Apa gunanya Paskah bagi saudara? Jika saudara sedikit pun tidak pernah percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, Pilatus sudah ditegur oleh istrinya bahwa kalau kita baca di dalam, misalnya di dalam Matius 27 ayat 19, di sana Pilatus sudah dikasih ingat oleh istrinya bahwa jangan kau campuri urusan orang yang benar itu. Tapi saudara-saudara, Pilatus dia bukan orang yang beriman kepada Kristus, orang yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Dan pada akhirnya juga Pilatus menyerahkan Kristus untuk disalibkan. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, penderitaan yang dialami Kristus, segala macam ancaman, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap Yesus, seharusnya itu yang kita terima. Tetapi karena memang Kristus sudah ditetapkan oleh Allah menjadi juru selamat dosa bagi dunia atau bagi orang-orang yang percaya, maka semua itu harus terjadi. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi saya ajak pada kesempatan ini, percayalah kepada Dia sebagai juru selamat dan Tuhanmu secara pribadi, supaya kamu bebas dari penderitaan itu. Kiranya firman Tuhan yang singkat bagi kita pagi hari ini boleh memberkati kita, boleh menyadarkan kita dari segala dosa-dosa kita lewat penderitaan Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih ada waktu untuk kami beritakan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada pagi hari ini boleh memberkati kami sekalian, supaya penderitaan-penderitaan yang telah dialami oleh Kristus menjadi kebahagiaan bagi kami yang sudah percaya kepada Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik, salam saudara. Biarlah firman Tuhan yang singkat boleh memberkati kita. Shalom.